Dan alhamdulillah juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa partai-partai politik yang siap bergabung dengan koalisi P3 Gerindra mengusung kembali petahana kita, Pak Haji Mansur Hidayat, untuk duduk kembali sebagai Bupati Pemalang periode 2024 sampai 2029. Mengingat banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh beliau. Pertama, di tengah kondisi tsunami hukum, merosotnya kepercayaan diri pejabat daerah di Pemalang pasca OTT, membangkitkan semangat dalam rangka menjaga roda pemerintah itu tidak mudah. Tetapi alhamdulillah bisa dilalui oleh beliau sebagai bupati yang hari ini memimpin di Kabupaten Malang. Sehingga berjalannya pemerintahan di Pemalang tidak ada ketimpangan, alhamdulillah berjalan dengan sangat kondusif dan masyarakat juga menikmati dari apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Pemalang, yaitu Bapak Fahmi Hakim SH. Beliau adalah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Pemalang. Apa kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat walafiat, baik Pak. Ya, Masih bisa Pak Fahmi Hakim. Semangat. Ya, Pak Fahmi Hakim lahir di Pemalang 20 Desember 1984, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 2011. S2 Magister Hukum di Universitas 17 Agustus Semarang 2019. Bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan menjadi Ketua DPC Pemalang dan kemudian menjadi anggota DPRD Pemalang sejak 2009 sampai 2024. Dan betul, saat ini ketika Pileg 2024 terpilih kembali. Nah, Pak Fahmi mungkin supaya bisa lengkap ya, walaupun singkat, bisa diceritakan perjalanan karir sampai saat ini, sampai menjadi Ketua DPC P3 Pemalang. Silakan Pak Fahmi. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Fahmi Hakim, kelahiran 20 Desember 1984. Ya. Pendidikan saya S1, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang Sadono, juga S2 di Untak. Karir politik saya sejak 2009 ini, sejak umur 22 tahun berkontestasi dan umur 23 tahun dilantik sebagai anggota DPR pertama kali di tahun 2009, hingga alhamdulillah ini sudah kali keempat saya mengikuti kontestasi sebagai calon anggota legislatif DPR Kabupaten Malang. Dan ya alhamdulillah Pak, karir politik kami di P3, kami mengawal dari pengurus ranting Pak, dari paling bawah. Pengurus ranting, pernah juga jadi ketua PAC untuk tingkat kecamatan, terus sekretaris DPC selama 12 tahun, dan sejak 2021 ini kami dipercaya oleh teman-teman pengurus untuk jadi ketua DPC Pemalang, mengawal P3 di Pemalang, mengawal di legislatif dan juga mengawal di eksekutif. Pak Fahmi, saya sudah wawancara dengan Ketua P3 Jawa Tengah, Pak Masukan. Ya, beliau bercerita bahwa Pemalang adalah salah satu basis
P3 yang diandalkan. Nah, mungkin bisa Ya, diceritakan bagaimana perolehannya di Pileg 2024 dan sejarahnya, karena beberapa kali P3 bisa mencalonkan kepala daerah, dan ke depan ini programnya seperti apa? siap. Terima kasih. Pemalang memang menjadi salah satu lumbung, Pak. Salah satu Ya, lumbung suara P3 di Jawa Tengah setelah Jepara dan Rembang. Kita ya, urutan ketiga, dan alhamdulillah dari setiap pemilu ke pemilu, ini suara di Pemalang alhamdulillah mengalami kenaikan. ya, Tahun 2020, 2019 kita yang semula 6 kursi menjadi 7 kursi, dan untuk ya, kontestasi di pemilu 2024 kita masih tetap di 7 kursi, tapi alhamdulillah ada kenaikan suara. Nah, ya, keinginan kita sesuai dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat memang mengawal suara partai, Pak. Ada ya, dua hal tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa ya, di legislatif dan eksekutif arahnya seperti itu. Kita akan ya, bercerita keterkaitan dengan di legislatif saja. ya, Alhamdulillah Pemalang dengan 7 kursi di ya, DPRD Pemalang, fraksi P3 banyak mengawal dinamika pemerintahan daerah dari ya, tahun ke tahun, yang otomatis sekarang kebetulan di hasil Pilkada 2020 sekali lagi kami sampaikan, ya, Pemalang bersama Partai Gerindra waktu itu ya, mengusung bupati yang ya, hari ini jadi, ini alhamdulillah bisa memenangkan Pilkada, ya, sehingga pada saat hari-hari ini kita fraksi P3 mengawal ya, berjalannya pemerintahan pasca ya, terjadinya tsunami hukum, ya, adanya OTT KPK, dan alhamdulillah ya, kebetulan hari ini Mas Bupati Pemalang, Mas Hurida adalah kader dan juga ya, pengurus wilayah Jawa Tengah. ya, Yang kita kawal pastinya, Pak, kita kawal. ya. Kemudian ke depan programnya seperti apa, Pak? Apakah tetap akan mengusung kader P3 yang sekarang menjadi bupati, dan kalau itu kan suara P3-nya nggak cukup karena cuma 7 kursi. Belum, belum, belum. Rencana koalisinya seperti apa? Ya, P3 dengan turunnya peraturan organisasi nomor 13 tahun 2024, Ya, bahwa P3 Pemalang mengambil langkah konkret, Pak, langkah konkret untuk tetap kembali mengusung petahana kita, yaitu ya, Pak Mansur Hidayat yang hari ini menjabat sebagai bupati. Nah, ya, memang menurut undang-undang dan aturan KPU bahwa paling tidak adalah 20%. Ketika ya, 20% otomatis paling ada 10 kursi minimal batas untuk ya, 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 mencalonkan di Pilkada 2024. Alhamdulillah ya, kami sudah berkomitmen bersama Bupati yang hari ini jadi petahana untuk ya, dicalonkan kembali P3 ya, bersama Gerindra. Dan alhamdulillah juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa ya, partai-partai politik yang siap bergabung dengan koalisi P3 Gerindra mengusung kembali petahana kita Pak Haji Mansur ya, Hidayat untuk duduk kembali sebagai Bupati Pemalang periode 2024 ya, sampai 2029. ya, Mengingat banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh beliau. ya, Pertama, di tengah kondisi tsunami hukum, ya, merosotnya kepercayaan diri pejabat daerah di Pemalang pasca OTT, membangkitkan semangat dalam rangka menjaga roda pemerintah itu tidak mudah. Tetapi ya, alhamdulillah bisa dilalui oleh beliau sebagai bupati yang hari ini memimpin di Kabupaten Malang. Sehingga berjalannya pemerintahan di Malang tidak ada ketimpangan, alhamdulillah berjalan dengan ya. sangat kondusif, dan masyarakat juga menikmati dari apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Pada waktu pasangan calon diusung 2020 itu bupatinya kan dari luar, Pak, bukan dari internal Betul, Pak, partai. dari luar. Nah, ini ke depan apakah mau ngambil lagi pasangannya dari luar atau justru dari Gerindra yang sekarang tetap setia mau bersama? Ya, ada hal yang hari ini memang unik, Pak. Jadi kita Ya, mengedepankan komunikasi antara kami sebagai ya, pimpinan partai dengan pimpinan partai koalisi. Dan nanti kemungkinan ya, juga ada pimpinan partai koalisi yang akan bergabung. Sehingga ya. komunikasi terjalin dengan pertama, kita membicarakan sedetail mungkin. Siapa Oh, personnya,
terus apakah itu digerindrakan atau tidak, tetapi memang lazimnya ketika kita berbicara pasangan calon yang insya Allah juga kita sudah bicarakan, ya kita menyerahkan. Ya. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada calon bupati yang kita usung. Ya. Istilah digerindrakan atau istilah dikata-akan itu kan istilah hanya sebagai pengakuan saja, Pak. Tapi prinsip kita mengedepankan elektabilitas itu, Pak. Ya, baik. Ini memang termasuk luar biasa ya. Artinya di awal-awal P3 dan Gerindra sudah menyatakan firm bahwa calonnya sudah jelas, koalisinya sudah jelas. Siap. Itu tidak banyak di beberapa tempat masih belum Betul. konkret seperti itu. Nah, kalau posisi sudah jelas, kira-kira kompetitornya, Pak, pesaingnya ke depan atau calon-calon lain, koalisi lain, itu yang sudah mulai muncul siapa saja, Pak? Siap. Kita melihat kalau kita berbicara kompetitor, ini kan masih sebatas semua wacana, Pak, karena ada PDI Perjuangan yang bisa mengusung sendiri, ada PKB yang sudah bisa mengusung sendiri. Ini belum menentukan siapa yang mau dipilih. Masih ada beberapa orang yang mendaftarkan sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati baik di PDI Perjuangan maupun di PKB. Jadi kita belum bisa melihat kalau keinginan atau wacana tokoh-tokoh yang mau mencalonkan diri itu beberapa nama sudah ada. Tetapi sekali lagi kita belum bisa berbicara memetakan satu persatu ketika itu hanya sebagai sebatas calon, bukan calon diusung oleh partai politik. Sehingga kalau kita berbicara hari ini kami sangat yakin calon yang akan kita usung kembali bersama koalisi yang hari ini adalah ini bisa memenangkan kembali di kontestasi Pilkada 2024, Pak. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Iya. Kalau lihat komposisinya tadi dan hasil Pileg 2024 bahwa PDIP dan PKB bisa nyalonkan sendiri, paling sedikit akan ada 2 pasangan calon yang akan bersaing dengan pasangan P3 Gerindra. Betul, Pak. Ini kita kan lagi melihat pemetaan-pemetaan yang ada. Tadi kami sampaikan sesuai dengan hasil Pileg 2024, PDI bisa mengusung kembali, bisa mengusung sendiri, PKB bisa mengusung sendiri. Ada sisa partai politik antara PKS, P3, Golkar, dan Gerindra ini terus satu kursi dari PAN ini kan otomatis paling nggak betul yang disampaikan Pak Bang Sardono 2 atau bahkan bisa 3 pasangan, Pak. Nah, kami belum bisa melihat karena masih bias kondisi politik Malang, masih bias, betul-betul bias. Karena biasanya kalau kita melihat pemilu Pilkada 2020, ini PDIP sudah mengusung satu nama dan gembor harus dijalankan. PKB juga hal demikian. Tetapi kita melihat di 2024 belum ada baik PDI Perjuangan maupun PKB yang berani mengusung langsung satu nama tokoh. Gitu loh, Pak. Jadi kami sangat yakin. Mungkin nggak Pak Fahmi, kalau PDIP dan PKB bergabung menjadi satu koalisi? Di politik serba mungkin, Pak. Ketika memang ada kesamaan visi misi, ada kesamaan persepsi dalam rangka upaya pemenangan pilkada. Di politik serba mungkin. Maksud saya karena P3 Gerindra firm, apalagi calonnya incumbent, biasanya kalau calonnya petahana itu dianggap cukup kuat, maka daripada pisah-pisah bergabung. Di politik serba mungkin. Kita melihat karena apa? Ada kesamaan tokoh yang mendaftar di PKB, juga ada yang kesamaan tokoh yang mendaftar di PDI Perjuangan. Tapi tinggal memang induk partai masing-masing di tingkat pusat, Pak. Kembali bahwa pilkada tidak lepas dari peran Dewan Pimpinan Pusat. Jadi kita melihat sekali lagi kalau kemungkinan ada. Karena tokoh yang mendaftar di PKB, tokoh yang mendaftar di PDI juga ada beberapa orang yang sama. Sehingga kemungkinan ada, tetapi itu tergantung dari induk partai tingkat pimpinan pusat. Pak Fahmi, mungkin bisa bercerita, P3 ini kan punya pengalaman ya untuk memenangkan eksekutif, memenangkan bupati, wakil bupati
itu kalau nggak salah sudah beberapa kali, bahkan sejak dulu Sejak kelihatannya reformasi. peran P3 itu, ya peran P3 itu luar biasa. Bisa nggak diceritakan berapa bupati yang sudah dihasilkan oleh P3 di Pemalang? Ya, alhamdulillah P3 ini sejak adanya reformasi itu Ya, sejak dimulai Pilkada 2020, 2000 Pak, ya, pada saat ya, masih dipilih oleh anggota DPRD. Terus ya, dimulai 2025 itu juga Pak Mahrus 2 periode dari P3. ya, Terus ya, 2010 itu Pak ya, Jun juga dari ya, P3 awalnya. Terus di ya, 2015 ini juga Pak Jun juga dari P3 ya, bersama PD Perjuangan. Di ya, 2020 memang kita agak tampil beda Pak. Agak ya, tampil beda, tidak seperti biasa. Tidak seperti ya, biasa. Kita keluar dari koalisi partai besar. Kita membentuk koalisi ya, kecil waktu itu di Pilkada ya, 2020 sehingga kita bisa memenangkan. Nah, kunci suksesnya adalah apa? Koordinasi dan tetap memelihara ya. kepercayaan masyarakat. Ini seperti itu. Ya, jadi sejarah membuktikan Bupati Wakil Bupati Pemalang nggak pernah lepas dari P3 sejak reformasi. Alhamdulillah Pak. Sehingga izin Pak, kami sampaikan ada istilah dari masyarakat yang menyampaikan kepada kami sebagai ketua partai, menyampaikan Ya. P3 itu selain Partai Persatuan Bangunan, tetapi juga ada arti yang lain, Partai Pemenang Apa? Pilkada. Oh, Ada jok-jok di lapangan luar seperti itu. biasa. Ya. Nah, P3 sudah punya pengalaman bupati yang sambung menyambung memimpin. Nah, menurut Pak Fahmi, apa saja yang sudah dilakukan oleh para bupati-bupati ini, termasuk yang terakhir Pak Ya, Mansur Hidayat ya, Pak, ya. ini yang kira-kira cukup layak untuk diteruskan ke depan. Ya, kalau kita berbicara yang paling akhir Pak Mansur Hidayat, kami memandang perlu untuk mengusung kembali. Karena secara psikologis dan secara kebijakan, beliau itu Ya. mampu membawa Pemalang dari, mohon maaf, ke kondisi yang tidak baik-baik saja pasca OTT KPK. Karena sekali lagi ketika berbicara pemerintahan tidak hanya bupati Pak, tapi Ya. ada struktur birokrasi. Ya. Kami memandang perlu ada dua hal yang kita pisahkan. Pada saat kami sebagai partai politik ini mengusung pasangan calon, hal yang mungkin tujuan yang paling pertama adalah membuat pemerintahan kondusif dulu, Pak. Urusan membuat masyarakat sejahtera itu kan setelah pemerintahannya kondusif. Ya. Kondusif. Nah, dua hal yang mungkin saya mungkin mengambil hal yang berbeda. Contoh kasus ketika saya tanya dulu kepada Mas Bupati, Mas, jenengan mau mencalonkan kembali, apa langkah awal? Saya tanyakan, ingin mensejahterakan masyarakat. Salah Mas. Saya hanya berharap ketika kondusifkan pemerintahan yang nanti jenengan jalankan, terus yang kedua, baru tujuan mensejahterakan masyarakat ini tercapai. Nah, hal yang sudah dilakukan pasti tadi, membangkitkan psikologis yang sudah hancur pas OTT KPK itu luar biasa sulit, tapi bisa. Terus yang kedua, menggali potensi-potensi yang ada. Kita memperbaiki Pak. Karena apapun pemerintahan daerah berjalan tidak lepas dari rencana pembangunan daerah atau istilah kami RPJMD. Nah, konsep RPJMD ini adalah bersinergi. Nah, sinergitas yang dimaksud adalah kita mencoba sesuai dengan visi misi peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 RPJMD yang ditetapkan sebagai patokan pembangunan 2021-2026. Ini ada kalimat sinergi. Mengkomunikasikan pola pembangunan dari perencanaan, pembangunan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Ini alhamdulillah sudah banyak bisa berjalan di Malang. Terus yang kedua, yang ketiga mohon izin keterkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini tidak lepas dari pemimpin yang dekat. Terus yang kedua, ketika masyarakat percaya kepada pemimpinnya, otomatis sekali lagi, mohon maaf sekali lagi Pak, ada dorongan masyarakat ingin membantu pemerintahan berjalan. Nah, terus yang paling penting adalah beliau sebagai bupati ini bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit persoalan-persoalan di masyarakat, infrastruktur, pelayanan dasar. Terus hari ini IPM yang menjadi PR kita di Malang.
Ya. IPM kita. Terus insya Allah secara bertahap akan naik posisi kita dengan adanya kepercayaan masyarakat yang dibangun. Kemudian yang apa yang ingin disampaikan P3 kepada masyarakat ya, Ya. bahwa calon yang akan ini pasti akan lebih baik dari yang dulu-dulu karena kan baru saja punya pengalaman yang Betul. tidak begitu bagus. Betul, Monggo Pak. silakan, Pak. Ya, Bismillah. Kami Amin. dalam forum ini terima kasih kepada Pak Bambang Sorono. Ini politikus senior. Saya mengikuti juga Pak Bambang bahwa hari ini yang Pemalang harapkan sebagai partai pengusung incumbent yang kita calonkan kembali di tahun 2024, kami sangat berharap masyarakat untuk bisa berpikir jernih. Pertama, ketika hari ini kita sudah melewati tsunami yang luar biasa. Ketika seorang bupati ini bisa melewati itu, berarti beliau adalah orang yang mampu. Pembangunan tidak bisa sepotong-potong. Pembangunan tidak bisa sepotong-sepotong. Ketika sebuah perencanaan bangunan ini ada 5 tahunan, terus berikutnya di periode berikutnya, kita harapkan ketika beliau terpilih kembali bisa melanjutkan program-program yang sudah bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Contoh kasus Pak Bambang perlu kami sampaikan, program yang hari ini kita bisa berikan, pemerintah daerah bisa berikan adalah insentif guru ngaji. Selain yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi. Terus yang kedua, hari ini program UHC. UHC ini berarti masyarakat bisa berobat gratis. Tidak semua kabupaten kota di Jawa Tengah ini mau menggunakan program, tapi Malang sudah bisa menggunakan program ini. Terus yang ketiga, insya Allah program-program yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena kita ada kemampuan dari Pak Bupati ini merubah pola struktur anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak melulu urusan rutinitas, birokrasi, tidak melulu urusan infrastruktur saja, tetapi kepada program kegiatan yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Sehingga kami sangat berharap kepada masyarakat untuk bisa pandai memilih pemimpinnya, karena pemerintahan tidak hanya urusan memimpin saja, tetapi pemerintahan juga butuh sosok leader yang bisa langsung menyentuh masyarakat, langsung hadir di tengah masyarakat. Yang paling penting, Pak, menjaga kepercayaan masyarakatnya. Kami juga secara pribadi mohon dukungan doa dari Pak Bambang sebagai tokoh Jawa Tengah. Berikan kami saran masukan untuk bisa menjalankan pemerintah di Malang ke depannya. Karena saya yakin Pak Bambang orang yang sangat berpengalaman, orang yang sangat sekali lagi berpengaruh di Jawa Tengah. Kami mohon dukungan. Dan kami mohon Pemalang adalah bagian salah satu dari daerah di Jawa Tengah. Kami mohon support ke depannya Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali Pak Fahmi Hakim, SH, Ketua DPC P3 Pemalang, yang sudah menyampaikan berbagai informasi. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan P3 selama ini selalu tidak terlepas dari Bupati dan Wakil Bupati Pemalang bisa menjadi kenyataan lagi. Selamat berjuang. Sukses. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.